Dan untuk mengetahui terkait peningkatan jumlah kasus COVID di wilayah Aceh, saat ini kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardi. Selamat siang, Pak Winardi. Selamat siang, Mas Rey. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Ya, tadi udah melihat tayangan kan, Pak Winardi. Upaya apa, Pak, yang dilakukan oleh Polda Aceh sendiri, Pak, untuk menekan lajunya lonjakan COVID di Aceh ini, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Pada saat ini kita Polda Aceh bersama dengan Satgas COVID itu sudah melakukan beberapa langkah-langkah yang signifikan untuk menekan laju penyebaran COVID di Provinsi Aceh. Memang saat ini kita sudah mencapai tingkat positivity rate-nya yang tinggi dan merupakan tingkat di Indonesia yang pertama. Oleh karena itu kita melakukan langkah-langkah proaktif. Yang pertama kita tetap melakukan secara masif edukasi dan sosialisasi tentang prokes 5M. Itu kita lakukan dengan melalui saluran-saluran baik media sosial atau media mainstream, dan kita juga mensasar melakukan public address di tempat-tempat sentra kegiatan masyarakat. Nah, public address ini kita harapkan bisa menghimbau dan merubah perilaku masyarakat Aceh yang memang sangat rendah dalam menerapkan prokes 5M, terutama memakai masker. Nah, yang kedua adalah dengan melakukan penegakan hukum dan merubah perilaku dari masyarakat Aceh. Di Aceh ini kita bentuk namanya tim pecrok atau dalam bahasa Indonesianya tim kejar. Nah, tim ini ada di Polda dan di Polres-Polres. Tiap 1 hari 2 kali mereka melakukan menyasar sentra-sentra masyarakat, kerumunan-kerumunan yang berpotensi kerumunan, itu melakukan tindakan-tindakan persuasif dengan mengajak masyarakat untuk memakai masker, kemudian membagikan masker, termasuk juga kita membagikan bantuan sosial kepada masyarakat ataupun pedagang-pedagang yang terdampak dalam COVID-19 ini. Nah, yang ketiga, kita juga memaksimalkan vaksinasi. Vaksinasi ini kita sasar dan kita juga ada vaksinasi dengan stasioner, kemudian juga vaksinasi yang secara mobile, yang menyasar kepada sentra-sentra kegiatan masyarakat, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas tertentu. Nah, alhamdulillah dalam melaksanakan vaksinasi kita bisa mencapai 20% target harian, dan itu akan kita tingkatkan lagi. Yang keempat adalah kita mendorong kepada Satgas, baik itu Satgas Provinsi maupun Satgas Kabupaten, untuk menetapkan isoter atau tempat isolasi terpusat, di mana nanti masyarakat yang terkonfirmasi positif dengan gejala sedang ataupun ringan, itu kita ajak mereka untuk melakukan isolasi terpusat, agar pantauan dari masyarakat yang terkonfirmasi ini tidak menyebar kemana-mana. Nah, alhamdulillah kita sudah banyak tempat isoter, ada 74 seluruh wilayah Provinsi Aceh, dan itu baru terokupasi sekitar 20%. Nah, yang kelima, kita juga melakukan upaya-upaya penyekatan, yaitu ada beberapa, terutama kita saat ini Aceh ada 7 wilayah yang masuk dalam zona merah atau yang menerapkan PPKM level 4, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, kemudian Aceh Tamiang, Langsa, Kota Loksmawe, Kota Sabang, dan Kabupaten Pidi. Nah, dari 7 tempat itu kita lakukan penyekatan di pintu masuk kabupaten dan atau pintu masuk provinsi. Masyarakat yang boleh masuk adalah yang dengan menunjukkan sertifikat vaksin. Atau kalaupun mereka tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin, maka mereka akan dihimbau untuk vaksinasi di tempat. Nah, yang terakhir, kita juga saat ini sedang menginisiasi untuk melakukan rekrutmen kepada relawan, agar target vaksinasi kita bisa kita genjot, bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh Mabes Polri. Nah, itu adalah langkah-langkah kita dalam menekan laju penyebaran COVID di Provinsi Aceh, Mas. Baik, Pak Winardi, terkait dengan tingkat tadi kan dijelaskan juga kepatuhan warga Aceh dalam memakai masker ini turun 1,68%. Apa upaya konkret dari Polda Aceh sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan masker sendiri? Ya, kita sudah membentuk tim pecrok atau tim kejar dalam bahasanya, yang tim ini mobile menyasar sentra masyarakat, baik itu pasar, kemudian kafe, ataupun tempat-tempat
hotel dan sebagainya, di mana kita meminta pengelola pasar untuk menerapkan prokes, kemudian juga untuk mewajibkan pengunjung menggunakan masker, kemudian membatasi jumlah eh, isian daripada baik itu mal, pasar sebanyak paling banyak 50%. Nah, itu pun kemudian kita melihat juga pengaturan-pengaturan masuk, pintu masuk dan pintu keluar agar sehingga nanti masyarakat ini yang masuk dan mengunjungi sentra-sentra itu tetap kita syaratkan untuk menjalankan prokes dengan ketat. Nah, selain itu kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat kita karena ini kota Aceh, kita hidupnya dengan syariat Islam, maka kita menggandeng ulama-ulama karismatik yang ada di Aceh untuk mengajak masyarakat menerapkan prokes, menggunakan masker, kemudian ikut vaksinasi agar nanti vaksinasi ini bisa menimbulkan herd immunity dan masyarakat bisa berkegiatan tentunya dengan ada imun di dalam tubuhnya. Dan selanjutnya kita juga melakukan upaya-upaya lain, baik itu dari media sosial, kemudian kita lakukan edukasi secara masif, sosialisasi, public address, kemudian pengumuman, itu kita menggunakan mobil lalu lintas, mobil patroli Sabara, mobil patroli Bimas, itu semua kita sama-sama bahu-membahu agar masyarakat ini makin teredukasi, sehingga tingkat kepatuhannya bisa kita tingkatkan. Nah, kemarin dengan adanya penurunan itu, maka Satgas COVID Provinsi Aceh, baik itu tingkat kabupaten, termasuk kita sinergisitas antara TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan, itu lakukan secara masif untuk setiap masyarakat yang berjalan, dan kita semua yang di sini di Polda Aceh, baik itu di fungsi lalu lintas, sabara, patrolinya, kemudian di sentra-sentra kegiatan masyarakatnya itu menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Dengan demikian kita berharap kita satgas yang sudah kita bentuk atau masyarakat kemudian Babin Kamtibmas, Babinsa itu mengupload laporan itu dalam aplikasi Peduli Lindungi sehingga nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa menaikkan kembali tingkat kepatuhan masyarakat Aceh. Baik, Pak Bernardi, terkait dengan zona merah, kita tahu kan Ya, Aceh luas ya Pak ya, mulai dari ya, Banda Aceh, mulai dari Takengon, Pidi, dan wilayah ya. lainnya. Ini yang termasuk zona merah sendiri ini wilayah apa aja? Bisa dijelaskan secara konkret ya Pak? Ya, kita di Provinsi Aceh kita ada 7 zona merah. Jadi termasuk kabupaten kota, yaitu termasuk kota Banda Aceh, kemudian Kabupaten Aceh Tengah, kemudian Kabupaten Aceh Tamiang, kota Langsa, kota Loksmawe, kemudian kota Sabang, dan Kabupaten Pidi. Nah, 7 itu dengan adanya zona merah kita terapkan dengan PPKM level 4. Nah, di dalam PPKM level 4 ini berdasarkan instruksi Mendagri, kemudian instruksi gubernur, dan terakhir instruksi wali kota atau bupati, itu mensyaratkan masyarakat mengurangi mobilitas. Dan kita juga membatasi mobilitas di tempat-tempat sentra masyarakat, pasar, kafe, mal, yang kemudian kita batasi sampai dengan 25% kapasitasnya. Kemudian kita wajibkan menjaga jarak, menyediakan tempat cuci tangan, dan sebagainya, yang kita lakukan agar sama-sama bisa mengurangi level 4. Dan selain itu juga di level 4 ini kita meningkatkan okupasi bed occupancy rate atau bornya, karena rata-rata di kota-kota ini bornya sudah mencapai di atas 70%. Nah, kita menambah fasilitas-fasilitas isoter yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi atau kabupaten, agar bor ini bisa turun. Dan selanjutnya kita juga melakukan penyekatan-penyekatan. Nah, pintu masuk dari 7 kota tadi, 7 kabupaten kota tadi, untuk kita batasi mobilitas masyarakat. Masyarakat yang bisa melintas di daerah penyekatan itu wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Dan kalau masyarakat yang ternyata tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin, kita tawarkan untuk melakukan vaksinasi di tempat. Jadi di pos-pos penyekatan tersebut kita juga siapkan tim-tim vaksinasi sehingga masyarakat yang belum tervaksin itu bisa melintas dengan kita vaksin di tempat. Nah, kita juga
menghimbau melakukan patroli di sentra-sentra kegiatan masyarakat, kemudian di tempat-tempat kerja untuk menerapkan mereka work from home-nya 75% dan 65% merupakan work from office dengan prokes yang ketat. Nah, dengan kita harapkan ini kita sama-sama bahu-membahu agar mendorong level 4 ini bisa kita turunkan menjadi level 3 atau level 2. Begitu, Mas. Winardi, tadi dijelaskan juga terkait dengan sertifikat vaksin. Nah, yang ingin saya tanyakan, vaksinasi di Aceh sendiri sudah sampai berapa persen, Pak? Dan strategi apa aja yang sudah dilakukan oleh Polda Aceh dalam membantu pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 ini, Pak? Ya, Polda Aceh mendapat sasaran dari pemerintah dari 5 juta lebih penduduk Provinsi Aceh, disyaratkan kita agar bisa memvaksin dengan sasaran lebih kurang 4 juta sekian jiwa yang harus kita vaksin. Nah, saat ini kita sudah melakukan vaksin hampir 800 orang, yang itu angkanya sekitar 18%, memang kecil, dan makanya itu kita lakukan untuk meningkatkan vaksinasi. Kita membuat gerai-gerai vaksin presisi, baik itu di tingkat stasioner, yaitu di tepat, yaitu misalnya kalau contoh di Banda Aceh itu di Banda Aceh Convention Hall, kemudian salah satunya juga di Dokes Polda Aceh, itu setiap hari kita buka untuk vaksin stasioner. Nah, selain itu juga kita menambahkan dengan vaksin mobile. Vaksin mobile ini menyasar komunitas-komunitas, kemudian masyarakat yang meminta wilayahnya untuk divaksin. Nah, kita selalu berusaha untuk mendorong masyarakat untuk vaksin. Dan sini kita juga bekerja sama dengan ulama-ulama di sini, karena memang ulama di Aceh merupakan tokoh sentral. Kita mengajak ulama-ulama karismatik, kemudian ulama-ulama baik itu pemimpin pondok pesantren atau dayah di sini untuk mengajak masyarakat melakukan vaksin, karena vaksin merupakan salah satu upaya kita, ikhtiar kita agar terhindar dari COVID. Dalam perjalanannya kita juga bekerja sama dengan pondok pesantren atau dayah-dayah untuk memvaksin santri-santrinya. Ya, alhamdulillah beberapa sudah kita laksanakan bekerja sama dengan pondok pesantren, dan selain itu juga kita bekerja sama dengan komunitas, contohnya seperti kemarin HMI, kemudian juga Wali Nangro itu menyediakan tempat vaksinasi. Kemarin kita bekerja sama dengan Wali Nangro untuk mengajak masyarakat, dan kemudian Pak Wali Nangro-nya juga mengajak masyarakat agar bisa vaksin. Mudah-mudahan, Mas, dalam waktu target yang diberikan oleh pemerintah bisa kami capai dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Baik, Pak Winardi, closing statement, Pak, sekaligus himbauan kepada masyarakat Aceh terkait dengan status Aceh di PPKM level 4 ini, Pak. Ya, pada kesempatan ini saya mewakili dari Polda Aceh menghimbau masyarakat Aceh khususnya untuk sama-sama kita menerapkan prokes dengan ketat. Ya, kemanapun kita berada, kita tetap harus menjaga prokes. Dan kemudian kita juga mengharap masyarakat agar mau vaksin, bahwa sudah dijelaskan oleh Balai POM, kemudian bahwa vaksin itu adalah aman dan halal. Jadi kita berharap kita sama-sama bekerja sama, kemudian bekerja keras agar bisa menurunkan dari level 4 dari saat ini di kawasan-kawasan zona merah di Provinsi Aceh agar bisa kita turunkan menjadi level-level di bawahnya, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai zona hijau suatu saat nanti. Baik, terima kasih Kabid Terima Humas kasih. Polda Aceh Kombes Pol Winardi telah bergabung bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih atas waktunya, Pak Winardi. Terima kasih, Mas Ray. Selamat kembali Salam bertugas. prestasi. Salam Presisi.